Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran IPA. Sebelum kita memulai video ini, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Rian Hasif Perdana dari Prodi PGSD di Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5 Magetan. Nah, pernahkah kalian memperhatikan mobil yang melaju di jalan, bola yang ditendang, atau bahkan kipas angin yang berputar? Semua itu merupakan contoh gerak. Pada video kali ini, kita akan membahas konsep dasar gerak, mulai dari pengertian gerak, posisi, jarak dan perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, hingga jenis-jenis gerak. Yuk simak sampai selesai. Nah, yang pertama adalah gerak. Apa sih gerak itu? Dalam fisika, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Artinya, sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah ketika dibandingkan dengan suatu acuan. Sebagai contoh, ketika seorang siswa berjalan dari pintu kelas menuju meja guru, posisi siswa tersebut berubah terhadap meja guru. Karena terjadi perubahan posisi, maka siswa tersebut dikatakan bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah posisi. Sebelum memahami gerak lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih posisi itu. Posisi adalah letak suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Titik acuan digunakan sebagai pembanding untuk menentukan lokasi benda. Misalnya, seorang siswa duduk 2 meter di depan meja guru, maka posisi siswa ditentukan berdasarkan letaknya terhadap meja guru sebagai titik acuan. Nah, yang berikutnya adalah jarak dan perpindahan. Apa sih jarak itu? Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda selama bergerak. Jarak hanya memperhatikan seberapa jauh lintasan yang dilewati tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir yang disertai arah tertentu. Perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Misalnya, seorang berjalan 100 meter ke timur, kemudian kembali 40 meter ke barat. Jarak yang ditempuh adalah 100 ditambah 40, yaitu 140 meter. Namun, perpindahannya adalah 60 meter ke timur karena posisi akhirnya berada 60 meter dari titik awal. Nah, yang selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan menunjukkan seberapa cepat suatu benda menempuh jarak. Rumusnya V sama dengan S per T, yang dimana V adalah kelajuan, satuannya meter per detik, dan S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya detik. Misal, ada seorang pelari menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik, maka kelajuannya adalah 5 meter per detik. Yang selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan mirip dengan kelajuan, tetapi kecepatan memperhatikan arah gerak. Karena memiliki arah gerak, kecepatan termasuk besaran vektor. Nah, untuk yang selanjutnya adalah percepatan. Apa sih percepatan itu? Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jika suatu benda bertambah cepat atau melambat, berarti benda tersebut mengalami percepatan. Untuk rumus percepatan ada A sama dengan delta V per delta T. Dengan A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah perubahan waktu. Misalnya, sebuah sepeda mengalami perubahan kecepatan dari 5 meter per detik menjadi 15 meter per detik dalam waktu 2 detik.
Berarti perubahan kecepatannya adalah 10 meter per detik. Hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis gerak. Yang pertama adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya kayak kereta api yang bergerak pada rel lurus atau mobil yang melaju di jalan lurus. Yang selanjutnya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau mengelilingi suatu titik pusat. Contohnya baling-baling kipas angin, roda sepeda, dan jarum jam. Yang selanjutnya adalah gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang membentuk lintasan melengkung menyerupai parabola. Contohnya adalah bola yang ditendang, lemparan bola basket, atau semburan air dari selang. Jadi, gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuan. Dalam mempelajari gerak, kita mengenal posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Selain itu, berdasarkan lintasannya, terdapat gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Semoga video ini membantu kalian dalam memahami konsep dasar gerak dalam fisika. Terima kasih telah menonton video aku dari awal sampai akhir. Saya Rian Hasyif Perdana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.